Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Yakti ampun ngutus kaulah kepada Allah. Dek Nabi Nuh yutus ila qaumihi maring kaumah Nabi Nuh. Artinya kaum sudah diutusi seorang rasul. Faqala was ngajak pasiran Nuh, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah ma lakum min ilahin ghairu. Ria dakwah semua nabi. Dakwah itu mengajak mencari selamat, mengikuti kemauan Allah yang dituangkan di dalam wahyu. Asasnya tauhid, ubudu, nyempa sampean setuju ibadah sampean setuju Allah. Ada saya maksud benang merah dari semua rasul nabi yang pernah diutus oleh Allah, disatukan lewat manhaj dan tauhid yang sama. Manhajnya manhaj nubuwah, tauhidnya tauhid yang ikhlas. Hari ya langsung dakwah nih, kan rasul pertama dari Nabi Adam, hari yang diangkat jadi rasul, punya syariat. Malakum tada lakum panikakan di sampian min ilahin pasera pangeran wairuhu selain Allah. Afala tatakun panapa tak tako sampian setuju markena syirik sampian. Karena syirik yang disebabkan oleh orang mati pertama kali terjadi di kaum Nabi Nuh. Ulama alim biasa ngajar kemudian meninggal dunia setelah banyak santri-santrinya. Setelah meninggal dunia ada inisiatif dari seorang santri disetujui oleh semua untuk membuat miniatur patung untuk mengingatkan wajah sang guru agar tidak segera dilupakan nasihat-nasihatnya. Ada 5 orang kan dibuat patung-patungan. Lambat laun berganti generasi, Nabi Nuh sudah meninggal dunia. Arya kemudian disangka oleh para pengikutnya karena mereka diberi nama sesuai dengan nama ulama tersebut, ditempatkan di tempat waktu hidupnya mengajar. Lambat laun generasi berganti, mereka menganggap di dalam patung itu ada semacam roh, semacam kekuatan waib yang bisa mempengaruhi. Kemudian akhirnya dipertuhan. La tadarrunna alihatakum, ya. Kau tidak boleh melupakan Tuhan kalian. Tapi wala tadarunna waddan wala su'an wala yawsa wa ya'uqa wa nasra. 5 orang itu sebenarnya miniatur dari manusia. Faqala al-mala'ul ladina kafaru min qaumihi, ngocak pasera orang banyak seingkar kafir alladin min qaumihi dari kaum Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh tidak diakui sebagai utusan Allah. Ma hadza illa basyarum mislukum. Tada tining Nuh angin panika manusia. Mislukum se madenin sampian sedaja. Apa fitnah kita bi Nuh? Wong sama-sama manusia. Yuridu ayatafaddala. Benar ya. Yuridu ayatafaddala alaikum, hale ngarepaki
Arya basyarun nakira tapi bada mislukum, sudah disifati dengan sifat ma'rifatnya. Hale ngarepaki basyar ayatafaddalah, de ngungguli alaikum atas sampian niki cuma agung enor ya lapad bi kita. Walau syaa Allahu la anzala malaikatan, kalau Allah lamun kasokan basir Allah yakti noronaki Allah Ta'ala dek malaikat beni manusia sayutus bener iku huwa, ada kan ikut perasaan. Padahal kalau malaikat yang diutus, karena malaikat sifatnya beda dengan manusia, ya jelas tidak akan diikuti. Malaikat sholat tahajud katakan dia, wah iya malaikat gak perlu tidur, gak perlu makan kan dia lah maksudnya. Tapi itulah cara setan menggoda manusia agar beragama dengan perasaan dan akal. Iblis bahwa masa saya harus sujud kepada Adam? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan kami dari api, sementara Adam dari tanah. Jadi lupa kepada siapa yang memerintah. Itu akal didahulukan, akal dan perasaan. Ma sami'na bihada, kami tidak mendengar bihada kalaban paneka utusan dari manusia bi abainal awwalin, dalam bapak-bapak kami terdahulu atau leluhur. Karena yang dimaksud dengan leluhur oleh orang jahiliyah adalah ya orang tuanya, mbah-mbahnya hanya terbatas itu. Ini hampir mirip dengan kebanyakan orang sekarang yang tidak mengakui kejahiliaan mereka. Padahal mereka tetap seperti lagu lama ya. Lagu lama orang jahili dulu itu. Mbok lambung ngade dia kata. Kan orang-orang tua kita yang kita ikuti juga ulama juga nih. Tidak ada yang seperti ini. Dari dulu yang namanya cocokan, tahlilan, maulidan, nggak ada yang protes. Dan itu semua banyak ulama, banyak walinya, deh kan. Jadi bukan kembali kepada Rasul, karena Rasul tidak diakui. Padahal kalau berdakwah sekarang hanya mengajak kepada Rasul, ya, dan konsepnya, dalilnya sudah ada di Quran hadis. Hanya saja sistem pendidikan agama kita sudah sering saya sampaikan ini salah, berbalik. Belajar dari kitab, kadang-kadang nggak sampai ke wahyu, lantas pulang. Sama ini. Dari dulu tidak ada yang seperti itu. Padahal Rasul Nabi Nuh itu sudah diutus kan dia. Sekarang coba sampaikan, Nabi tidak begitu. Iya, tapi ini baik tetap dia. Nabi tidak pernah merayakan maulidnya, sahabat tidak pernah. Iya, tapi ini kan isinya baik. Tetap itu karena patokan mereka adalah leluhur. Leluhur banyak kiainya. Pondoknya sudah ribuan. Mereka lupa yang diutus itu siapa. Sebagai contoh agama, aplikator dari syariat adalah utusan Allah. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Tada huwa tining noh ya, nohan angin panika orang laki bihi sepanika irojul tining apa penyakit gila songkur aja. Saya pernah digilakan juga ketika Idul Adha tidak sama dengan kebanyakan. Wah, mon setiari kiainya gila ungu, gila. Tapi sebentar lagi ada gerhana yang menguatkan pendapat saya. Ternyata tepat tanggal 15 gerhana rembulan. Serep mereka.
sering punya kancan kana. Mon sesirik sebit aja punya kancan lekar kebeula bi Rasulullah tang umat ya 70 telo se-72 neraka saya enggak ojo je. Hanya satu yang masih orsinil beragama dengan manhaj salaf atau manhajun nubuwah seperti Nabi, hanya satu bagian dari 73. Fatarabbasu bihi hatta hin. Tunggu vai. Nunggu sampean saja bihi mareng rojul atau benohon ilahin sampai suatu waktu deki kan mati ya. Kita bisa istirahat. lah tetap tak noro aja. Tetap tak noro. Bayangkan 950 tahun berdakwah di tengah-tengah umat tidak diterima. Maka Nabi Nuh itu termasuk 5 ulul asmi yang dijuluki ulul asmi, para nabi, para utusan yang teguh, sabar, menelan penderitaan menghadapi kaum yang tidak mau menerima. Jadi berdakwah sebenarnya mengajak taat ke Allah, taat ke Rasul, ikut kemauan Allah, ya, mencontoh cara Rasul, karena cara taat tidak ada yang benar kecuali ikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita. Karena Rasulullah adalah aplikasi dari ketaatan yang memang dibentuk oleh Allah. Mengajak ikut kemauan Allah yang disajikan di dalam wahyu Quran dan hadis. Kita baca surat Nuh ayat 5 sampai 11. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara. Coba bayangake, ada wana Nabi Nuh luar biasa, bukan tanpa metode ya. Sudah lengkap tapi tidak diterima terus. Rabbi wahai pangeran kaula mengadu ke Allah. Ini saangpuna kaula paneka dakwah, ampun ada wada kaum kaula malam siang, falam yazidhu du'ai illa firara, falam yazidhum du'ai illa firara. Dakwah kaula tambah jauh, tambah tak kendai, tambah bani dakwah jan jauh. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Arya. Peten kaula setiap ngajak de kaum supaya ajunan nyaborah kaum de rembah isompet kopengah. Telinganya disumpet saking tidak mau, saking menolak. Wastausaw sibahum itotop daya. Wa asar wastakbaru istikbara, mereka tetap dalam kekufuran, kesyirikan, sombong, menghina kami. Summa inni da'autuhum jihara, kemudian kami berdakwah terang-terangan. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, kemudian aku terang-terangkan dan aku rahasiakan. Dakwanya persuasif, masuk ke kampung-kampung, terang-terangan tidak diterima, rahasia samar-samar tidak diterima, persuasif. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ayolah minta ampunan kepada Tuhan kalian, karena Tuhan kalian Maha Pengampun. Bil banyak macam sifar yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan mengucurkan hujan. Ini simbol dari kemakmuran. Taat kepada Allah, Allah akan mengucurkan berkah dari langit dan dari bumi. Bahkan sampai istrinya tidak mau taat, anaknya tidak mau taat. Sampai itu buaki wa daraballahu masal ladin kafaru imra'atan nuhim wa rabta lut. Allah kebaik contoh untuk orang kafir, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina solihain
Fakhanatahuma falam yuniya anhuma minallahi syai'a. Wakilat khulan nar ma'ad dakhilin. Allah beri contoh dari yang kafir. Artinya amal kita masing-masing. Jangan karena istrinya seorang kiai, seorang ulama, seorang nabi pun bisa masuk neraka kalau tidak taat kepada Allah. Taat kepada suami karena disuruh oleh Allah. Maka dalam agama taatnya hanya kepada Allah. Kalau kepada ulama jangan taat. Kenapa ada Yahudi, ada Nasoro? Karena taat kepada ulama. Taat itu artinya bertaklid, berdalil. Tidak boleh. Kalau kepada ulama yang boleh itu bagaimana? Bermakmum berdasarkan syariat. Kalau taat kepada Rasul tidak perlu pakai syariat, karena Rasul itu sendiri adalah aplikasi dari syariat. Rasul itu sudah syariat, tidak perlu dalil. Ya dalilnya Rasul, perkataan, perbuatan dan persetujuannya sudah dalil. Kalau ulama harus berdalil. Karena yang boleh hanya bermakmum seperti makmum sholat. Jadi harus pakai dalil. Ulama didalili. Ini contoh istri seorang Rasul, Nuh, Lut, semuanya masuk neraka karena tidak taat kepada Allah. Walaupun istri artinya suaminya orang soleh. Falam yuniya anhuma minallahi syai'a, sama sekali tidak bisa melindungi. Awas. Rasul tidak bisa melindungi istrinya dari adab Allah kalau tidak taat kepada syariat. Subhanallah. Sedangkan istri Fir'aun, seorang yang mengaku menjadi Tuhan, bukan hanya syirik, mengaku jadi Tuhan, istrinya masuk surga karena taat kepada Allah. Jadi masalah nasib di akhirat masing-masing kita. Jangan mengandalkan leluhur, jangan mengandalkan teman, jangan mengandalkan guru. Kalau guru kita pakai didalili. Jadi Nabi Nuh berdakwah berapakah? Berapa? 950 tahun tidak diterima, hanya diikuti kurang lebih 80 orang. Maka ada garis kesamaan dakwah semua nabi. Suatu saat Rasulullah bersabda begini, inni ana aulan nas bi Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah. Saya yang paling dekat, manusia paling dekat kepada Nabi Isa bin Maryam baik di dunia maupun di akhirat. Wal anbiya ikhwatun li allat. Para nabi sebenarnya apa ya? Saudara. Dari banyak ibu satu ayah, seolah-olah begitu. Ikhwatun li allat. Ummahatuhum syatta. Ibunya banyak, wadinuhum wahid, agamanya satu, Islam. Jadi tadi kesalahan dari orang Yahudi karena taat kepada ulama. Ulama mereka Yahudi namanya Al-Ahbar. Ulama Kristen namanya Ar-Ruhban, pastor pendeta. Tidak boleh. Taat dalam arti taklid, berdalil kepada ulama itu tidak boleh, mengakibatkan seperti Yahudi Nasoro sekarang keluar dari agama tauhid. Umat Muhammad pun kalau Yahudi 71, satu yang selamat, Nasoro 72, satu yang selamat 71 ke neraka. Umat Muhammad 73, 72 ke neraka, ya. Hanya tinggal satu-satu, sama itu, sama. Yang masih ikut keagamaan nabinya selamat. Maka
dakwah ini garis kesamaan semua agama para nabi adalah manhaj dan tauhid. Ada kan dakwah semua nabi, kul hadhihi sabili, kata Rasulullah. Katakan Muhammad, hadhihi sabili, syariat ini jalanku, ad'u ilallah ala basiratin, saya mengajak kepada Allah. Jadi dakwah itu mengajak kepada Allah. Kalau kita umpamakan dakwah ini seperti seorang dokter, yang dijelaskan oleh dokter adalah penyakit-penyakit. Kalau berdakwah, dokter dalam agama, yang diterangkan adalah penyakit-penyakit agama, syirik dan bid'ah. Kok tidak boleh menyebut syirik dan bid'ah? Semua yang namanya dakwah itu amar ma'ruf nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Kalian manusia terbaik yang diturunkan kepada manusia. Ciri-cirinya memerintah kepada kebaikan, kebaikan menurut ukuran syariat, dan mencegah kemungkaran. Jadi jelas. Yukhbiru ta'ala an-Nuhin, ngapuraki pasir Allah Ta'ala tentang Nabi Nuhin ba'asahu ila qaumihi, nalika ngutus Allahu Nuhin ila qaumihi maring kaum Nuh, liyundhirahum adzaballah wa ba'sahu syadid, supaya memberi peringatan Nuh hum da qaumihi, da seksana Allah, pada seksana Allah, wanti qaumihi wanti qamahu, pembalasan Allah, mimman asraka bihi, terhadap orang yang sirik pasyirman bihi maring Allah, wa khalafa amrahu, ban nolajeni pasira man amrahu, da perintah Allah, wa kadzabu rusulahu, ban akan dekaki pasyirman rusulahu, da utusan Allah. Faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin waruh afala tattaqun. Ala takhafan, apa tak takut sampean saja min Allah, dari Allah, fi israqikum bihi, dalam syirik sampean, yakni ibadah kepada selain Allah, walaupun dengan alasan berperantara. Mereka sebagian dari umat Islam ada yang mengartikan tawassul dengan perantara. Ini sama dengan kaum Nabi Nuh. Ya, perantara dalam ibadah tidak boleh. Tidak boleh. Tetapi beribadah adalah pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah lewat ketaatan, ikut syariat. Selama mengartikan tawassul dengan perantara, selamanya akan terjerumus dalam kesyirikan, syirik akbar, yang menghapus semua pahala ibadah, menutup ampunan Allah, mewajibkan ke neraka. Cain mainan dalam ibadah itu, pokok dari ajaran agama adalah ibadah. Faqala al-mala'u, ngocak pasira orang banyak dari kaum Nabi Nuh, wa humus sadatu wal akabir minhum, ya. Bagian wahum setini mala sada, tokoh-tokoh, wal akabir, pembesar-pembesar, minhum dari qaumihi, ma hadza illa basyarum mislukum yuridu ayatafaddala alaikum, ya'nuna yatarafa'u alaikum wa yata'adhamu bid'wan nubuwah. Kimat engkih cacak matudari, mengangkat dirinya. Allah itu hanya apa ya, mengangkat dirinya atas kalian, bersikap agung dengan mengaku menjadi nabi. Wa huwa basyarum mislukum, halaitini annoh panika manusia sapadana sampian. Fa kaifa uhiya ilaihi dunakum,
maka ketipan apa? Atau auha, apa reng wahyu Allah ilaihi mareng Nuh, bukan kalian. Yang pantas kalian bukan Nuh, kan? Seperti Rasulullah. Bahkan kalau kita bayangkan ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus di Madinah, diambil dari kalangan rakyat jelata, pengembala kambing, kambingnya orang Mekah, artinya memang miskin papa, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ya Allah, mengaku jadi Rasul. Kalau bukan hidayah dari Allah, kita pun belum tentu bisa imam. Dan hanya diikuti oleh segelintir manusia. Ini hampir sama, semua Rasul yang diutus oleh Allah bernasib seperti itu. Karena Rasul tidak akan diutus oleh Allah kalau manusia belum kembali lagi ke masa jahiliyah. Kalau manusia sudah kembali ke jahiliyah kembali, maka diutus oleh Allah untuk mengembalikan agama tauhid itu. Jadi sebenarnya fungsi dari seorang Rasul adalah mujaddid, mengembalikan keaslian, kemurnian agama tauhid berdasarkan wahyu yang datang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir yang disabdakan oleh Rasulullah dalam riwayat Abu Daud 4291, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu hadinahari. Allah Ta'ala akan membangkitkan di ujung setiap 100 tahun untuk umat Muhammad nih. Maka nasib umat Muhammad selalu yang satu tadi 73, yang satu yang terselamatkan akan selalu eksis, selalu berada sampai kiamat datang. Ini jaminan yang disampaikan oleh Rasulullah. Karena ini salah satu Allah menjaga umat ini dengan mengutus, melahirkan seorang mujaddid di ujung setiap 100 tahun. Maka di hadis yang lain Rasulullah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqqi hatta taqumas saah. Akan selalu ada satu bagian dari umatku yang menang atau yang mendukung kebenaran syariat sampai kiamat menjelang, tetap ada. Jadi sekarang kalau ada dakwah mengajak kepada Allah berdasarkan wahyu, jangan buru-buru ditolak, cerna dulu, sebab dikhawatirkan yang banyak pengikut justru yang ke neraka, karena hanya satu berbanding 72. Hati-hati, karena ternyata nasib semua Rasul hampir sama. Sampai ya nang surat Fatir 4, wa yukadzibuka faqad kudzibat rusulun min qablika wa ilallahi turja'ul umur. Muhammad, kalau mereka mendustakan engkau Muhammad, sudah demikian itu didustakan oleh manusia, rasul-rasul sebelum kamu, rusulun. Hampir sama. Nabi Nuh seperti tadi 950 tahun diutus, hanya diikuti oleh segelintir manusia, kurang lebih 80. Muhammad, kalau engkau didustakan oleh manusia, demikian juga rusul, para rasul yang diutus sebelum kamu, maka kembalikan kepada Allah. Kenapa demikian? Yaitu saking mahalnya hidayah. Alasan macam-macam. Bahkan yang menolak kadang-kadang berilmu. Karena berilmu dipercaya punya umat, diikuti oleh jutaan manusia, lebih-lebih sekarang di masa internisasi. Karena mereka kehilangan manhaj salaf, kehilangan manhaj beragama dan tauhid. Kehilangan, mereka bertauhid katanya, tapi hanya tauhid rububiyah, la rabba illallah.
Kalau sudah bertuhan kepada Allah, mereka merasa aman walaupun berperantara. Padahal perantara itu selamanya akan menutup akses kepada tujuan. Ini model iblis. Bahwa masa engkau suruh sujud ke Adam? Kan dari tanah, saya diciptakan dari api, lebih mulia api, kan perasaan. Maka kata Rasulullah, berdakwah ini tidak ubahnya dengan orang yang membakar api unggun di kegelapan malam. Maka yang ketika api itu sudah membara, maka datang semua serangga-serangga, cangring medurek, kaper, seset, beleng, ceceleng, angkei, laron, lebah, semua akan datang dan mereka ngeroyok api yang sudah panas menyala itu akan dikeroyok. Maka tugas seorang dai, pendakwah adalah mencegah mereka jangan masuk api. Kira-kira seperti apa kalau serangga ingin dicegah dari api? Tidak mau. Ternyata manusia modern pun masih banyak yang bermental serangga, dicegah dari syirik, bid'ah dan khurafat, tidak mau. Dan banyak iming-iming ini bid'ah hasanah. Mana ada istilah bid'ah hasanah itu? Yang ada sunnatan hasanah, bukan bid'ah hasanah. Kalau sunnatan hasanah adalah amalan syariat yang tidak diamalkan di masyarakat, kemudian kita amalkan jadi pelopor, itulah sunnatan hasanah. Kalau sunnatan sayyi'ah adalah amalan bid'ah yang dulunya tidak diamalkan kemudian diamalkan. Ya, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha, wa man sanna sunnatan sayyi'ah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sudah sering disampaikan. Jadi sunnatan sayyi'ah adalah sannah sunnatan, kok mempelopori amalan syariat. Sunnatan sayyi'ah mempelopori amalan bid'ah. Kebalikan, karena asbabul wurud dari hadis itu adalah sedekah. Sedekah itu ibadah wairuh muqayyadah, ibadah yang tidak diikat oleh waktu, cara, dan bilangan. Walau sya'allah la anzala malaikatan. Cang perasana manusia pada saat itu law arada ayyab asa nabiyan la ba'asah malakan min indihi wa lam yakun basharan. Kalau Allah berkehendak, niscaya dia akan mengutus seorang nabi. Kalau Allah berkehendak mengutus seorang nabi, la ba'asah, niscaya mengutus Allah malakan seorang malaikat, sosok malaikat dari karsana Allah. Walam yakun basharon, dan tidak mungkin ya utusan nabi itu berupa manusia, kata mereka. Ma sami'na bihada, tidak pernah aku mendengar biba'satil bashar, keutusan seorang manusia, karena Nabi Nuh tidak diterima, tidak diakui. Fi abainal awalin, sampai kocak abainal awalin gua, bukan nabi terdahulu ya, nabi hada aslafahum, ngarpaki pasira alladzina kafaru, atau kaum Nuh, ngarpaki kaum Nuh bihada kalaban paneka abainal awalin aslafahum, de leluhur kaum Nuh wa ajdadahum, mbak-mbak kakek-kakek mereka fiduhuril madiyah, di zaman terdahulu, sama dengan orang Madura kebanyakan. Saya ikut agama leluhur yang dulu saja, yang tidak dirubah-rubah, padahal sudah berubah dari dulu. Sekarang mau dikembalikan kepada keasliannya berdasarkan dalil, dulu tidak ada. Awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kan di ayat
diakhiri dengan itu. Apakah mereka tetap taat kepada leluhur mereka, bertaklid kepada leluhur? Padahal leluhur mereka tidak pernah berpikir tentang agama ini pakai dalil. Tidak ada petunjuk dari hidayah dari Allah. King lebe lambeng deh. Tanya ki selekoran diri di mana? Ya king lebe lambeng. Selekoran bulan Ramadan atar nase pada tanah kafi. Naroporopan nase sebere kirim ke setemor kirim ke bere pada tanah nase. Kan sangat tidak rasional sebenarnya. Tapi karena dahulu seperti itu, ya itulah. Keka mereng latuah melamate. Maka ada cucu menyuruh memprotes. Cucu memprotes kakeknya. Kenapa kakek kok tidak mau dikorban untuk berkorban di hari lebaran ini? Saya kan masih hidup iku. Karena kebiasaan dari dulu kalau sudah meninggal dunia mari korban dan akikah. In huwa illa rajulun bihi jinnah. Sama nasib seperti Rasulullah. Rasulullah kocak orang gila. Tujuannya agar dakwanya tidak diterima. Nabi Nuh nasibnya seperti itu, dikatakan orang gila, majnun, gila. Bima yas'amuhu min Allah arsalahu ilaikum. Dalam pengakuan sing ngakuh Nuh huda emma bahwa saungkuna Allah panika ngutus Allah huda Nuh ilaikum marang sampeyan iki lho kok ngaku dia. Melo gila ngaku dadi rasul dia. Tujuan akhir agar ucapannya tidak diterima orang. Sama dengan cap Wahabi. Orang yang mengajak taat kepada Allah, ikut Rasulullah, ini sebenarnya siapa yang dirugikan? Rasul kita Muhammad diajak ke Rasulullah itu taat kepada Allah, ikut Rasul. Dicap Wahabi memelihara jenggot nih suruhan sunnah Rasul. Qassus sawarib waqful liha. Coba kita bisa melihat di kampung-kampung ini. Dari dulu apa kumis apa jenggot yang dipelihara? Terbalik. Jenggot nih anti jenggot orang Madura, anti jenggot. Yang dipelihara adalah kan bertentangan. Jadi banyak sekali umat Muhammad yang bertentangan dengan seruan dari Nabi. Kenapa? Belajarnya dari ujung bukan dari hulu. Qassus sawarib waqful liha. Cukur kumis kalian, pelihara jenggot. Tapi dibalik. Naha Rasulullah ay jassasal qabr wa yuq'adalaihi wa yubna alaihi. Rasulullah melarang kuburan ditembok, diduduki di atasnya atau diberi bangunan. Yang terjadi di masyarakat apa? Dibalik, ditembok, dimermer, dibangun di atasnya, ditulis kawasan wisata religi. Ini umat Muhammad dan kebanyakan berilmu karena mereka berdasarkan kitab, bukan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bisa dilacak salah tidaknya karena ada konsep Al-Quran dan hadis. Coba baca kembali. Naha Rasulullah ayyasasal qabr wa yuq'ada alaihi wa yubna alaihi. Dan mereka membiasakan diri mengadakan acara tahunan. Ini memang selalu harus disinggung. Mereka yang disebut dengan tokoh agama, imam-imam agama, menjadi pelopor mengadakan acara khol setiap tahun di kuburan yang dikeramatkan. Rasulullah justru sebaliknya. La taj'alu qabri aidan.
Jangan kalian membuat acara lebaran di kuburan, seperti lebaran di kuburan saya, hari raya di kuburan saya. La taj'alu qabri idan. Apa idan? Acara tahunan, berkumpul di situ, berdoa di situ, salaman di situ, makan-makan di situ. Itu acara Id, berulang setiap tahun. Justru ini kiainya yang mengadakan. Maka prinsip dari agama Rasul, agama Tauhid, tidak pernah memisahkan Allah dengan Rasulnya di dalam iman dan peribadatan. Maka ayo kita berusaha tidak ibadah kepada Allah kecuali dengan amalan yang pernah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita wajib ikut Rasulullah bukan hanya dalam hal jenis amalan saja, tetapi cara pengamalannya juga harus ikut, biar kita bisa berkumpul dengan para nabi, para rasul kelak seperti yang dijanjikan oleh Allah. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa 69 ya. Siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tidak dipisahkan. Kalau orang mengadakan peribadatan tapi tidak ikut mempraktikkan amalan yang diajarkan Rasul, berarti memilih Allah, membuang Rasul. Itu namanya memisahkan. Orang yang taat kepada Allah, taat ke Rasul, mereka itu kelak akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat mereka dari para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Luar biasa ya. Jadi bid'ah memisahkan Allah dari Rasul dalam ibadah itu terjadi bukan karena amalan tak ikut nabi, tapi juga karena pengamalannya. Cara pengamalannya tidak ikut Nabi. Contohnya seperti dzikir terpimpin setelah sholat. Apakah Nabi pernah memimpin dzikir setelah sholat? Tidak pernah. Tapi kalau suara keras ada, masing-masing berzikir. Ini arti cara yang diajarkan Nabi tidak diikuti, walaupun yang dibaca kalimat thayyibah secara terus menerus dipimpin terus. Kalau sekedar sebagai metode, makmumnya anak-anak kita pimpin karena belum tahu mereka, tapi jangan terus-terusan. Iya, kiriman Fatihah, mana ada dari Nabi kirim Fatihah deh. Jangan dibahas Fatihahnya, tapi kiriman kaifiyah mengirim Fatihah itu tidak ada dari Nabi. Pakai tahlilan 3 atau 7 hari, pakai tahlilan kematian dan lain sebagainya. Itu cara yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, maka juga termasuk bid'ah karena memisahkan Allah dari Rasulnya.